Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Al-ayah. Wa qala fil maqalah wa qila fil maqalah hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Para anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan siapapun yang menyimak atau melihat video ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kita masih bisa beraktivitas dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, masih terngiang di dalam benak dan pikiran kita, ingatan kita bahwa beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lalu kita diingatkan untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita, jasa-jasa orang-orang yang telah dengan jiwa, raga dan harta untuk memerdekakan negeri kita yang tercinta ini. Juga di bulan yang lalu kita masih teringat bahwa pada tanggal 28 Oktober kita bangsa Indonesia dulu memiliki para pemuda-pemuda yang berani, pemuda-pemuda yang perkasa, pemuda-pemuda yang memiliki semangat juang untuk ikut sama-sama mengantarkan bangsa ini kepada pintu kemerdekaannya. Alhamdulillah, pada tanggal 17 Agustus 1945 kita mendapatkan anugerah ataupun kenikmatan yang tiada tara tinggi nilainya, yaitu kemerdekaan bangsa ini. Alhamdulillah. Maka dalam pertemuan atau pembahasan kali ini izinkan untuk membahas tentang pemuda dan harapan bangsa. Al-Quran, Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran banyak membahas tentang sosok pemuda. Paling tidak kita bisa menemukan ada dua kata. Yang pertama dalam bentuk tunggal, yang kedua dalam bentuk jamak. Yang pertama dalam bentuk tunggal, Allah sampaikan di dalam firman-Nya, yaitu ketika bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Sebagai hikayat, Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Yang artinya wallahu alam bi muradih, mereka orang-orang yang mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ketika melihat mereka kaumnya, mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, watallahi la'akidanna asnamakum, yang artinya demi Allah, aku pasti akan menghancurkan patung-patung berhala kalian. Maka kata-kata inilah yang didengar oleh kaumnya, sehingga ketika terjadi pengerusakan atas patung-patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya, maka Nabi Ibrahim tertuduh sebagai orang yang melakukan penghancuran itu. Maka ketika ditangkap dan dihadirkan Nabi Ibrahim ke hadapan rakyat atau kaumnya dan raja ketika itu, mereka sebelumnya mengatakan kepada Raja Namrud bahwa mereka mendengar ada seorang pemuda, sami'na fatan
yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengadukan kepada raja bahwa mereka mendengar ada seorang pemuda yang mengatakan, demi Allah, aku pasti akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Nah, anak sekalian, yang menjadi perhatian kita adalah kata-kata pemuda. Ya, bahwa pemuda yang bernama Nabi Allah Ibrahim ini adalah sosok pemuda yang patut kita tiru, patut kita contoh, patut kita teladani dalam hal keberaniannya, dalam hal kegigihannya, dalam hal semangatnya. Semangat dalam apa? Dalam hal untuk menegakkan kebenaran, menghancurkan kemungkaran, dan keberaniannya dalam membela yang hak, bahwa yang hak itu adalah hak. Maka kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kita sebagai pemuda adalah alangkah baiknya kita mencontoh mereka, orang-orang yang sudah memberikan suri tauladan kepada kita untuk kita ikuti dalam hal kita membangun etos kerja, di dalam membangun pergaulan, yaitu pergaulan yang baik, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh orang-orang yang terdahulu, baik itu para nabi kita, para tokoh-tokoh kita yang sudah berjuang di dalam memerdekakan agama ini. Anak sekalian, kalau dulu pemuda berjuang di bangsa ini adalah dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak atau kemerdekaannya, maka pemuda-pemuda yang ada pada saat ini adalah berjuang untuk dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu. Maka masa depan bangsa, masa depan suatu bangsa itu tergantung kepada pemuda-pemudanya. 20, 30, 40 tahun yang akan datang, bangsa ini pemudalah jawabannya hari ini. Kalau pemuda hari ini menunjukkan eksistensinya, menunjukkan semangatnya di dalam belajar, maka tidak mustahil bahwa nanti pemuda yang seperti itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu dalam makalah tadi dikatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda dengan hidup yang baik, hidup yang mulia, hidup yang dihormati, itu adalah ketika pemuda tadi memiliki ilmu dan ketakwaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.